Kemarin kita baca berita ada tentang kasus anak pondok yang disiram air cabai dengan gurunya. Iya, betul ya? Itu kalian tahu nggak berita itu? Tuh. Pernah dengar juga? Iya. Pernah nggak terjadi di pondok kalian? Jujur itu pasti bukan niat pesantren ya Gam ya. Nggak mungkin kayak murid itu digituin. Ya kalau kita bicara oknum kayak banyak oknum ya Bang Dean. Ya kita bicara oknum. Bicara oknum pasti banyak banget oknum. Cuman biasanya tuh terkadang memang itu hal yang nggak boleh ya dan nggak akan pernah bisa dibenarkan. Tapi terkadang hal-hal seperti itu tuh ada hal yang kayak kan di pondok ini kan ada stigma masyarakat. Pernah dengar nggak Gam? Kalau mungkin teman-teman ya pernah dengar kamu tuh kalau nakal tak pondokin ya. Pernah dengar ya? Jadi pondok itu jadinya kayak sarang Hukuman. iya sarang hukuman, sarang penjahat. Akhirnya penjahat-penjahatnya ada di situ semua. Supaya dia tobat gitu maksudnya. Harapan orang tuanya supaya dia tobat ternyata malah bikin siram cabai. Iya. Ternyata malah ngelakuin kekerasan. Iya. Dan tentu itu bukan niat dan visi misi pesantren sih. Kayaknya itu benar-benar gara-gara stigma kesalahan orang yang kalau mau mondok, Iya. dia nakal. Yang pinter-pinter dirawat sendiri. Nah sekarang kan aku cukup mengikuti nih kisah-kisah pesantren dan pondokan, terutama dengan kisah-kisah kasus-kasus yang menurut aku udah kelewatan dan nggak masuk di akal. Yang dilakukan oknum lah ya. Dia kan oknum. Sulit nggak buat kalian untuk sekarang ini dengan banyaknya hal-hal seperti itu? Kalau apa ya, aku pernah baca juga seiring bertambah siapa ya penulisnya itu Rollo May. Rollo May itu bilang nanti itu akan sampai di zaman dimana anak-anak itu udah saking nggak bisa lagi wondering tentang dirinya, akhirnya dia kebanyakan informasi yang masuk. Anak-anak sekarang kan nggak bisa lepas dari FYP TikTok ya. Bahkan sampai ada standar di TikTok, harus bagaimana TikTok lah masuknya situ. Sampai dia akhirnya dipondokkan. Anak-anak SD aja masih TikTok, dipondokkan. Banyak nih informasi yang masuk dalam diri dia nih. Dan di pesantren itu celah untuk melakukan kejahatan dan kebaikan itu seimbang banyaknya. Iya, tetap ada Tetap kan? ada. Untuk buat kebaikan besar banget kalau mau dibuat kebaikan. Untuk buat kejahatan sekalipun kejahatan itu mau dilakukan bisa jahat. Pertanyaan aku bingung, kenapa di pesantren itu nggak boleh pakai HP sih? Karena HP itu distraksi ya, mengganggu ya. Kalian kan masih muda gitu kan ya kan. Terus kemudian kalian juga suka berdakwah, katanya dakwah-dakwah kalian disenangi sama banyak Gen Z ya. Terutama cewek-cewek katanya. Cewek-cewek kenapa sih suka denger dakwah kalian? Tahu yang ini nih. Bang. Bang Ustadz. Aduh, Ustadz maaf ya. Iya. Kenapa ya? Kalau menurutmu kenapa? Apa ya? Kalau dilihat kenapa mungkin banyak cewek-cewek, karena sebenarnya cowok-cowok juga ada Bang. Iya, Cuman ada. Namanya cowok itu kan kadang sungkan memuji sesama jenisnya. Gitu. Cuma nih, saya ke Agam nih misalnya. Iya. Gam lu ganteng banget sih Gam, kan kayak Nggak enak. Ada kenapa Iya. ya? Kayak Lu masih normal kan? Masih iya, gitu pasti kan? gitu kan. Iya. Nah sebenarnya cowok-cowok itu banyak banget, cuma tidak berekspresi aja kan karena lelaki tidak bercerita. Kecuali Mancing. kecuali iya lanjut. Ya jadi maksudnya banyak juga kok cowok gitu loh yang mereka tuh kadang kayak gue salut banget sama lu keren banget ini. Cuman kalau cewek itu kan kadang ada ya gitu kayak ya itu saya anggap sebagai bentuk dari seneng juga euforia dong. dakwah. Tapi seneng juga dong. Semoga ilmunya nyampe. Bisa. Kalau kayak gitu lu nggak boleh menyampaikan kalau misalnya, gue seneng juga sih sebenarnya. Seneng kok, seneng banget. Maksudnya seneng karena mereka mau antusias dengan dakwah segala macam ya mungkin ya. Kan sesama Gen Z kali ya. Kan ada beberapa kawan-kawan kita juga mungkin kalau kita lihat dari komenan tuh kocak nih saatnya bisa ketawa, bisa ini enggak. Mungkin kan ada beberapa kawanan-kawanan kayak kalau denger yang di masjid bosan. Iya, mungkin agak bosan. Dan kalau yang anak-anak muda kan itu termasuk dari strategi dakwah kita ya. Strategi dakwah kita gimana caranya mereka tuh tetap convert. Makanya beliau ini kan gaul pisan banget nih. Iya. Kan, ya. Jadi itu sebenarnya strategi. Tujuannya udah lo bisa mengambil hati mereka. Bahkan nih Bang Dan keren banget, saking keren ya. Saya tuh pernah diceritain sama Agam. Kok tau Cat, yang paling keren apa tau gak? Kenapa Gam? Ini, tapi dia juga gak nyangka gitu. Kenapa? Baru aja aku salam, Assalamualaikum, ada ahwat satu pingsan. Serius? Pingsan. Kok segitu ya? Saking ngefansnya mungkin ya. Iya, tapi kita, nah ini kadang beberapa sudut pandang gitu. Itu baru satu assalamualaikum loh. Coba 10. Iya. Pingsan aja deh.
Nah satu sisi itu kan pasti kan kayak mungkin orang kenapa sih lebih berat, padahal nggak, sejatinya dia itu sebenarnya nggak mau dengarkan agama, tapi karena pembawaan kita yang mungkin mereka suka, akhirnya dia maulah untuk ikut gitu loh. Karena kan beberapa mungkin orang subjektif banget ya, ngerasa kayak apa sih, ngapain sih begitu sampai begitu, padahal sejatinya kalau kita nggak gitu dia nggak akan pernah ke situ. Dia nggak akan pernah datang ke situ. Dan mungkin nggak akan pernah juga gitu loh. Iya.